Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rizky Channel. Hari ini saya berbagi kembali, saya sharing kembali dengan teman-teman sekalian tentang seputaran usaha toko sembako. Hari ini saya cuma hanya berbagi tentang pengalaman saya menjalankan usaha toko sembako, pahit dan manisnya saat kita menjalankan usaha toko sembako, sahabatku. Tapi sebelum saya lanjut, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada para sahabat yang senantiasa menyaksikan video-video yang diupload oleh channel ini. Dan Anda para sahabat yang mungkin baru hadir, yang baru datang menyaksikan video di channel ini, saya harapkan Anda untuk tekan tombol like, subscribe, dan share agar para sahabat bisa mengupdate setiap informasi, setiap video yang diupload oleh channel ini. Karena channel ini menyediakan berbagai macam informasi tentang seputaran usaha toko sembako, entah itu tips-tips mengelola usaha toko sembako, tentang berbagai hal yang berhubungan dengan usaha toko sembako, dan juga sharing ada bonus di dalam channel ini tentang seputaran usaha toko sembako. Baru pulang mengaji. Guys, Jadi untuk hari ini saya cuma sharing pengalaman saya waktu menjalankan usaha toko sembako. Banyak orang yang sering mengeluh tentang usahanya, entah dengan sepinya pembeli atau dengan para pembeli yang suka hutang. Hal itu adalah hal yang biasa, sahabatku. Namun dikala mungkin para sahabat di saat menjalankan usaha toko sembako mungkin ada keluhan tentang usaha Anda, nanti komen di bawah kolom komentar saya, sahabatku, agar di video selanjutnya saya akan review tentang apa yang sahabat ingin tahu tentang seputaran usaha toko sembako. Sahabatku yang di rumah, berbicara masalah hutang di dalam usaha toko sembako itu sudah menjadi hal biasa, teman-temanku sekalian, karena banyak orang di sekitar kita itu ada juga yang sering mengalami yang namanya kekurangan dalam keuangan. Ada yang wajib kita bantu, ada juga orang-orang tertentu yang harus kita cegah untuk masalah hutang, karena banyak pembeli mungkin yang sering melakukan hal-hal yang tidak baik di saat mungkin mereka hutang di kita. Mungkin ada yang datang hutang, tapi di saat mereka dapatkan hutang dari kita, mereka lari pergi beli di tempat lain, teman-temanku sekalian. Jadi hutang itu adalah hal biasa. Terus sepi pembeli juga termasuk salah satu hal yang biasa kita hadapi di toko sembako, teman-teman. Itu hal biasa. Jadi kita pandai-pandai menyikapi hal itu agar usaha kita tidak jatuh. Makanya di saat kita menjalankan usaha, kita harus rajin-rajin tersenyum terhadap pembeli, berpikir selalu positif terhadap setiap pembeli, karena di saat kita berpikir positif terhadap orang lain, maka orang juga akan berpikir positif terhadap kita. Tetapi dikala kita berpikir negatif terhadap orang lain, ya di saat itu juga orang akan berpikir negatif terhadap kita, teman-temanku sekalian. Jadi menjalankan usaha toko sembako ini tidaklah semudah kita membolak-balikan telapak tangan, sahabat. Ada sukanya dan ada dukanya. Sukanya itu ya dapatkan omset, ramai pembeli. Tapi dukanya itu ya seperti mungkin orang hutang, sepi pembeli, itu ya dukanya seperti itu. Jadi pandai-pandailah kita mengelola usaha itu dengan kreatif. Misalnya kita mungkin mengadakan promo di tempatnya kita, mengadakan mungkin jual beli dengan per lusinnya atau mungkin per paketnya, itu dari kreatifnya kita sendiri. Jadi saat kita menjalankan usaha tidak boleh mengeluh terhadap dirinya kita sendiri, tidak boleh mengeluh terhadap kondisi dalam daerah kita. Banyak saat sekarang persaingan yang begitu ketat, persaingan yang semakin meningkat di daerah kita, timbulnya toko-toko besar, timbulnya usaha-usaha baru di samping kita. Hal itu bukan menjadi tolak ukur untuk usaha kita itu bisa jatuh. Tidak boleh mengeluh dengan hal seperti itu, teman-temanku sekalian. Jadi menurut saya, saat kita menjalankan usaha toko sembako, kita harus pandai-pandai saja dalam membuat kreatif dalam usaha kita. Mungkin
Seperti kita membuat usaha, tatalah usaha kita dengan baik. Terus di saat ada pembeli, jemputlah pembeli, tidak usah tunggu pembeli di dapur. Seperti mungkin ada pembeli yang datang, mereka datang berteriak di tempatnya kita, beli sampai 4 atau 5 kali baru kita keluar dari dapur. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus kreatif. Kalau kau punya usaha, usahakan ada pembeli yang datang di tempat kita, kita harus jemput supaya setiap pembeli itu senang datang di tempatnya kita. Terus mengenai barang harus sediakan semuanya walaupun sedikit. Jadi menjalankan usaha kita harus rajin cek barang. Mungkin barang-barang yang masih ada atau yang sudah tidak ada harus rajin kita cek, teman-teman. Jadi suka duka dalam menjalankan usaha itu banyak. Tapi bagaimana solusinya kita menghadapi dukanya, yaitu harus kita rajin dalam mengelola usaha. Seperti mungkin rajin melihat kekurangan barang, rajin membersihkan barang-barang dalam dagangannya kita, rajin dalam menata barangnya kita. Mungkin banyak orang lain yang sering menjalankan usaha, di saat ada pembeli mungkin yang mengambil barang seperti ini, kan sudah kelihatan kosongnya, teman-teman, kelihatan kosongnya. Jadi di saat kita tidak mengisinya lagi atau mengambil barang dari belakang untuk menutupi ini, maka akan terlihat kosong. Jadi rajin-rajinlah kita menata barangnya kita agar terlihat full terus. Jangan malas kalau ingin berusaha. Suka duka dalam menjalankan usaha itu banyak, tapi bagaimana kita menyikapi hal itu agar usaha kita tidak jatuh dan tidak bangkrut seperti mungkin yang sudah dialami oleh teman-teman kita yang lain. Dan ingat teman, mungkin ada sahabat yang sudah jatuh atau barangnya sudah semakin sedikit atau usahanya semakin menurun. Jangan pernah merasa diri terpuruk, teman-teman. Jatuh itu hal biasa. Jatuh itu adalah salah satu langkah bahwa Anda sudah berani mencoba. Tapi pikirkan satu cara bagaimana supaya Anda bisa bangkit. Karena kebangkitan Anda adalah salah satu hal yang luar biasa untuk usaha Anda. Di saat Anda bangkit, maka hal-hal yang mungkin kesalahan yang pernah Anda lakukan, maka jauhkan, teman-temanku sekalian. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga like dan share di bawah.